Kita akan langsung berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil yang saat ini sudah berada di kantor kementeriannya. Selamat sore, Pak Sofyan. Selamat sore, Wahyu. Iya, selamat dulu. Sudah dilantik pagi tadi dan langsung menggelar rapat Kabinet Perdana bersama Presiden Joko Widodo. Pak Sofyan, pertanyaan pertama saya adalah apa arahan dari Presiden Joko Widodo di rapat Kabinet ini untuk Anda sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian? Tadi pengarahan Bapak Presiden adalah lebih bersifat general, bersifat umum kepada semua menteri. Intinya adalah bagaimana menteri melaksanakan, mengejawantahkan atau menerjemahkan visi dan misi Presiden dalam rangka mencapai visi dan misi Presiden itu. Saya bisa tafsirkan dalam bidang khusus untuk Menko Perekonomian. Tentu saya akan menerjemahkan ini supaya misalnya visi tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan langsung bisa dirasakan oleh rakyat. Ya. Jadi saya akan melakukan koordinasi dengan berbagai departemen, berbagai kementerian supaya visi itu berjalan. Misalnya pemerintah membereskan irigasi, maka itu harus segera kita lakukan koordinasi antara Departemen Pertanian, Departemen PU, dan lain-lain. Begitu juga misalnya Presiden punya visi untuk membuat tol laut misalnya. Itu koordinasi Departemen Perhubungan, Dirjen Bea Cukai, dan semua stakeholder yang terlibat di sana. Kemudian hal lain lagi yang sangat mendesak, misalnya bagaimana masyarakat merasakan misalnya kehadiran dan janji Presiden, misalnya untuk hambatan birokrasi. Kalau misalnya izin yang selama ini beberapa izin kita diperlukan oleh usaha kecil misalnya, itu bisa kita streamline mungkin cuma satu izin. Ya kalau kita lihat di luar negeri misalnya, satu pintu ya? Pedagang kecil itu cukup menempel. Ya, bukan hanya satu pintu, tapi satu lembar izin, ya kan? Dengan satu lembar izin itu sebenarnya sudah mencakup semua, tidak perlu lagi tanda daftar usaha, tidak perlu ini, tidak perlu itu, gitu. Sehingga dengan demikian ada kepastian bagi pengusaha kecil dan menengah tidak lagi terbebani dengan biaya birokrasi yang sebenarnya tidak perlu. Oke, Pak Sofyan, sektor perekonomian ini menjadi sorotan yang paling utama sesaat setelah bahkan sebelum kabinet ini resmi diumumkan dan dilantik Senin pagi tadi. Pertanyaannya adalah berikutnya, apa kira-kira yang akan dilakukan dalam, kalau bisa mungkin dijabarkan nanti dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk bidang perekonomian tersendiri? Sebagaimana kita ketahui, Kemenko Perekonomian sendiri tidak punya portofolio. Ya. Nah, tugas kita adalah bagaimana mengkoordinasikan antar departemen sehingga sebuah kebijakan itu bisa berjalan karena berbagai departemen terlibat di dalamnya. Untuk kita ketahui bahwa struktur pemerintah kita itu adalah terdiri daripada departemen kalau dulu istilahnya. Departemen by definition adalah silo-silo. Jadi kementerian ini men-streamline misalnya kepentingan dan aturan yang bermacam policy bermacam kementerian itu bisa mencapai tujuan tertentu. Begitu. Itu yang pertama. Contoh yang real tadi saya kemukakan bahwa kita akan mengupayakan supaya yang pertama izin kepada pengusaha kecil dan menengah itu cukup satu, sehingga dia tak perlu tawaf ke berbagai berbagai instansi untuk mendapatkan izin tersebut. Kemudian untuk investasi misalnya bagaimana satu pintu satu atap begitu. Baik Pak Sofyan. Jangka menengah tentu kita singkat saja Pak sebelum kita jeda. Untuk jangka menengah misalnya bagaimana yang masalahnya kan jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu masalah priority. Yang bisa kita capai quick win itu harus kita prioritaskan dalam jangka pendek. Yang kemudian tidak bisa dalam quick win dalam jangka pendek ini kita structure dalam jangka menengah dan kemudian jangka 5 tahun sehingga janji Jokowi JK waktu kepada rakyat itu dan mendapatkan mandat daripada rakyat bisa kita deliver sebagaimana dijanjikan seoptimum mungkin. Baik, saya akan masuk ke satu isu langsung saja nanti soal BBM ini kira-kira bagaimana jangka dalam waktu dekat ini, apakah memang ada kebijakan terkait pengelolaan BBM bersubsidi? Kita harus jeda dulu. Pak Sofyan Djalil, kita akan kembali di Prime Time News sesaat lagi.